semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek aplikasi hotel sederhana yang kami bangun menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola operasional hotel secara efisien, mulai dari menampilkan detail kamar, memesan makanan, hingga proses check-out. Dengan menggunakan pendekatan OOP, kami membagi fitur-fitur ini ke dalam beberapa kelas, seperti kelas hotel, holder, ride, dan main. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ride. Kelas Word ini bertugas untuk menyimpan objek hotel_ob dari kelas holder ke dalam file bersama backup menggunakan Zero Session. Dengan kata lain, kelas ini membuat salinan dan hotel supaya bisa disimpan dan digunakan lagi nanti. Intinya, kelas ini adalah alat buat mencadangkan data hotel ke file secara otomatis lewat read class write. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifdul Haq dengan NPM 2022-4350-2757. Di sini saya ingin menjelaskan classing room. Classing room ini digunakan untuk menyimpan data tamu kamar single. Atributnya ada 3, yaitu ada string name untuk nama, kontak untuk nomor kontak, dan gender untuk jenis kelamin. Selain itu juga ada release food. Release food ini untuk mencatat makanan yang dipesan tamu. Selanjutnya, Single room ini mempunyai 2 konstruktor. Nama tamu sebagai string kosong. Selanjutnya ada parameter konstruktor. Untuk mengisi nama kontak dan gender sesuai data yang diberikan saat membuat objek. Intinya, kelas ini mencatat data tamu dan makanan yang mereka pesan untuk single room. Selanjutnya, ada kelas double room. Ini adalah turunan dari single room, digunakan untuk menyimpan data tamu kamar double, yaitu 2 orang. Atribut tambahan di sini adalah string name to, string contact to, string gender to. Untuk mencatat nama, kontak, dan jenis kelamin tamu kedua. Dan selanjutnya, kelas ini juga punya 2 konstruktor, yaitu default constructor untuk mengisi nama tamu pertama dan kedua sebagai string kosong. Dan selanjutnya ada parameter konstruktor untuk mengisi semua data tamu pertama, name, kontak, gender, dan tamu kedua, name to, kontak to, gender to, sesuai input saat membuat objek. Jadi kelas ini membantu untuk mencatat data untuk kamar double dengan 2 customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Febriano dengan NPM 9069 akan melanjutkan penjelasan dari hasil diskusi kami kelompok 2. Saya akan menjelaskan kelas food. Di sini, ini adalah kelas untuk menghitung harga makanan berdasarkan nomor item dan jumlah makanan yang dipesan. Di sini saya mendefinisikan sebuah kelas bernama food yang juga bisa diserialisasi. Pertama, kita punya 3 atribut. Yang pertama ada intentmo, ada quantity, dan ada price. Intentmo berfungsi untuk menyimpan nomor item pada makanan. Quantity adalah untuk jumlah makanan yang dipesan, dan price adalah total harga dari jumlah makanan yang dipesan. Dan selanjutnya, di dalam konstruktor class food, kita menerima 2 parameter. Parameternya adalah intentmo dan quantity. Dengan ini, dengan menggunakan this, kita menyimpan nilai tersebut dalam atribut kelas. Selanjutnya, kita menggunakan struktur switch case untuk menentukan harga per item sesuai dengan nomornya. Jadi, nilai switch case-nya. Misal, jika item nomor 1 harga satuannya adalah 50.000, dan jika item nomor 2 harga satuannya adalah 60.000, dan seterusnya ke bawah. Setelah harga satuan ditentukan, kita kalikan dengan jumlah pesanan quantity untuk menentukan total harga yang disimpan dalam atribut price. Begitulah cara kelas ini untuk menentukan dan menghitung harga makanan secara otomatis. Dan yang kedua,
Saya akan menjelaskan tentang folder. Kelas folder berfungsi untuk menyimpan data semua kamar hotel. Di dalamnya ada 4 array yang masing-masing digunakan untuk menyimpan objek kamar. Ada luxury double room, ada deluxe double room, luxury single room, dan deluxe single room. Dengan masing-masing jumlah kamar yang tersedia. Setiap array menyimpan objek kelas double room atau single room sesuai jenis kamarnya. Intinya, kelas ini mengatur struktur penyimpanan kamar hotel. Dan yang terakhir, not available. Not available ini adalah turunan dari exception. Jadi digunakan untuk membuat custom exception. Saat exception ini terjadi, kita bisa memberikan pesan khusus. Metode toString di-override untuk mengembalikan pesan not available sebagai deskripsi error. Intinya, kelas ini dirancang untuk memberitahu jika sesuatu tidak tersedia dalam program, entah itu makanan ataupun ruang kamar. Perkenalkan, nama saya Ryan Ilham Alfianto dengan NPM 2775 akan menjelaskan tentang kelas hotel. Kelas hotel ini seperti kita bikin objek hotel yang di dalamnya itu berisi nama hotel, alamat hotel, nama tamu customer hotel tersebut, nama daftar menu, terus ada daftar harga per malam, nomor kamar, jumlah kamar, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya ini ada beberapa metode yang mengatur operasional hotel tersebut. Nah, sebelumnya kelas hotel ini dimulai dengan static holder hotel underscore ob new holder ini. Nah ini itu berfungsi untuk menyimpan data hotel. Terus static scannernya berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Nah, fungsi-fungsi atau metodenya itu terdiri dari customer detail yang berfungsi untuk menangani input data pelanggan customer hotel tersebut, hotel ini. Yaitu ada nama customer, terus nomor kontak, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Terus di sini juga menampilkan daftar kamar hotel yang jenis-jenis atau jenis-jenis kamar hotel yang tersedia. Di sini itu tersedia ada 4 jenis. Ada luxury double room yang kita harus mengisi nama, kontak, dan gender itu 2 kali karena isinya 2 orang double. Terus ada deluxe double room sama kayak luxury double room juga untuk 2 orang. Terus ada luxury single room dan deluxe single room. Nah, masing-masing dari 2 itu hanya untuk 1 orang. Terus selanjutnya ada metode void bookroom. Nah, void bookroom ini berfungsi untuk mengelola proses pemesanan untuk customer-nya yang ingin menginap di hotel ini, yang menampilkan kamar yang tersedia, nomor kamar, terus jumlah kamarnya yang tersedia, terus nomor kamar yang ingin di booking, pilihan kamar yang ingin di booking. Terus penggunaan array di sini berfungsi untuk men-tracking kamar yang sudah di booking atau belum di booking atau juga yang ingin di booking. Nah, ini di sini ada tadi jenis kamar hotel yang tersedia. Ini ada luxury double room, deluxe double room, luxury single room, deluxe single room. Nah, selanjutnya ini ada void feature. Void feature ini menampilkan informasi kamar seperti tipe kamar tidur. Ada kan tadi tipe kamar tidur ganda yang menampilkan tadi ada deluxe double room dan luxury double room. Itu
bisa milih ada syarat menyajikan tarifnya, tarif per malam dari luxury double room, dan satu lagi apa, deluxe double room. Di sini menampilkan ada sarapan gratis. Jadi customer-nya bisa milih ya atau tidak. Terus di sini juga ada jumlah kamar tidur single sama seperti yang di atas. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelas ini itu kita mempunyai 4 kategori kamar dengan parameter. Yang pertama ada luxury double room, yang kedua ada deluxe double room, yang ketiga ada luxury single room, dan yang terakhir ada deluxe single room. Nah, program itu menggunakan sistem perulangan untuk menghitung jumlah kamar yang tersedia ditandai dengan nilai 0 di dalam array. Dengan contoh hotel OB luxury double room J sama dengan. Nah, di program ini itu untuk menampilkan jumlah kamar yang tersedia untuk kategori yang dipilih. Namun apabila inputan yang dimasukkan itu tidak valid, maka sistem akan mencetak masukan opsi yang valid. Dan apabila opsi yang dimasukkan itu valid, maka sistem akan mencetak jumlah kamar yang tersedia titik 2 plus count, di mana ini akan langsung terhubung dengan array. Baik, selanjutnya ada class deallocate. Nah, program ini itu bertujuan untuk mendealokasikan kamar hotel, yaitu mengosongkan kamar yang sebelumnya telah digunakan oleh pelanggan lain. Yang pertama, kita mempunyai inputan RN atau room number, yaitu nomor kamar yang akan dialokasikan. Lalu ada R type atau room type, yaitu jenis kamar yang akan didealokasikan. Nah, yang pertama di sini tuh kita ada pengecekan status kamar, yaitu program akan memeriksa apakah kamar yang digunakan dengan room number di kategori room type sedang digunakan atau tidak. Nah, apabila kamar yang digunakan tidak kosong, maka null atau program akan menampilkan nama pelanggan yang menggunakan kamar tersebut. Namun apabila kamar kosong, maka null akan mencetak kata kosong dan menghentikan proses. Lalu yang kedua di sini kita ada pengkonfirmasian pembayaran. Nah, program itu akan meminta pengguna untuk mengkonfirmasi apakah ingin melakukan pembayaran atau tidak. Di sini seperti ini. Nah, dengan inputan W diterima sebagai huruf Y untuk yes dan N untuk no. Nah, jika pengguna memilih untuk membayar, mereka akan memasukkan inputan Y. Program akan memanggil metode bill, room number dan room type untuk mencetak tagihan. Nah, setelah pembayaran selesai, kamar akan dikosongkan dan mengatur nilai array kamar menjadi 0. Lalu program akan mencetak pesan berhasil didealokasikan. Namun apabila pengguna memilih untuk tidak melanjutkan pembayaran, maka kamar akan tetap dalam status digunakan. Nah, ini untuk case pertama, yaitu untuk case luxury double room. Case kedua untuk deluxe double room. Case ketiga untuk luxury single room. Dan case keempat untuk deluxe single room. Di sini kita juga ada default case, dimana jika R type tidak valid, maka program akan mencetak masukan opsi yang valid. Jadi dalam program ini itu ada output yang dihasilkan. Pertama ada informasi status kamar, yaitu digunakan atau kosong. Lalu kedua ada pengkonfirmasian pembayaran. Lalu yang ketiga, jika pembayaran berhasil, kamar akan dilepaskan atau diatur menjadi kosong.
Perkenalkan, saya Faris Fadliansyah, NPM 2022-4350-2772. Di sini saya akan menjelaskan kelas mainnya. Kelas main ini adalah program utama untuk menjalankan aplikasi hotel. Fungsinya adalah menampilkan menu pilihan kepada pengguna, membaca masukan, dan menjalankan berbagai fitur seperti menampilkan detail kamar, memesan makanan, dan check out. Intinya, kelas ini adalah terbuka utama bagi pengguna untuk mengelola aktivitas hotel sambil memastikan data tetap tersimpan untuk digunakan kembali. Lalu outputnya seperti ini. Untuk menampilkan detail kamar, saya coba satu, menampilkan pilihan tipe kamar. Coba untuk kamar luxury double, berikut adalah tampilannya. Jumlah tempat tidur ganda 1, AC ya, tersedia AC ya, tersedia sarapan gratis ya, tarif per harinya 4 juta. Apakah untuk melanjutkan, saya tekan Y. Untuk menampilkan ketersediaan kamar, saya menekan 2. Pilihan tipe kamarnya, saya tekan 1. Jumlah kamar yang tersedia adalah 10, yang artinya belum ada satu orang yang memesan kamar. Jika ingin melanjutkan lagi, saya tekan Y. Nah, jika Anda ingin memesan kamar, tekan 3. Pilihan tipe kamarnya ada luxury double, deluxe double, luxury single, deluxe single. Saya akan memilih kamar luxury double. 1. Pilih nomor, outputnya akan menjadi pilih nomor kamar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya akan memilih kamar nomor 9. Lalu setelah memilih kamar, saya diminta memasukkan nama customer. Saya akan memasukkan nama saya, Faris. Lalu memasukkan nomor kontak. Lalu masukkan jenis kelamin, pria. Nah, lalu kalau misalkan milih kamar double, dia akan meminta 2 data untuk customer-nya. Saya akan masukkan data kedua untuk customer. Masukkan nomor kontak juga sama seperti customer pertama. Jenis kelamin. Nah, setelah memasukkan data, apakah saya ingin melanjutkan aplikasi atau tidak. Saya coba melanjutkan. Lalu jika ingin memesan makanan, klik 4. Lalu diminta untuk memasukkan nomor kamar. Nomor kamar saya tadi 9. Nah, di sini ada tersedia 4 menu yang terdiri dari sandwich, pasta, noodles, dan cola yang tersedia harganya masing-masing. Saya akan memilih pasta dan diminta untuk memasukkan kuantitasnya. Saya akan 2. Apakah Anda ingin memesan yang lain? Ya. Saya akan memesan cola nomor 4 dengan kuantitas 2 juga. Nah, apakah Anda ingin memesan lain? Jika sudah tidak ada yang ingin dipesan, masukkan N atau no. Jika Anda ingin melanjutkan, klik Y lagi. Nah, jika semuanya sudah selesai dan ingin check out, klik 5. Masukkan nomor kamar saya yang tadi 9. Nah, di sini akan menampilkan kamar nomor 9 yang telah digunakan oleh Faris. Apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran? Ya. Berikut adalah bilnya. Di bil ini tersedia biaya kamar,
biaya dari makanan yang saya pesan tadi dan jumlahnya. Dan berhasil dialokasikan. Apakah saya ingin melanjutkan? Ya. Setelah semuanya selesai dan ingin keluar, klik 6. Oke, selesai.